Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan 10 hal tentang mengajar. Yang pertama yaitu yang A, definisi keterampilan dasar mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan atau menyelesaikan tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. Mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat. Definisi yang modern di negara-negara yang sudah maju bahwa teaching is the guidance of learning. Mengajar adalah bimbingan kepada siswa. Alpin Hort berpendapat bahwa mengajar adalah suatu aktivitas untuk mencoba menolong, membimbing seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, attitude, ideal atau cita-cita, appreciation, penghargaan, dan collegiate. Dalam mengajar ada dua kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, yaitu yang pertama menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, dan yang kedua menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya. Keterampilan dasar mengajar termasuk ke dalam aspek nomor 2, yaitu cara membelajarkan siswa. Keterampilan dasar mengajar mutlak harus dimiliki dan dikuasai oleh tenaga pengajar, karena dengan keterampilan dasar mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar proses penyampaian materi saja, tetapi menyangkut aspek yang lebih luas seperti pembinaan sikap, emosional, karakter dan kebiasaan, dan nilai-nilai. B. Macam-macam keterampilan dasar mengajar. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan bertanya. Bertanya merupakan suatu unsur yang selalu ada dalam proses komunikasi, termasuk dalam komunikasi pembelajaran. Keterampilan bertanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dan yang kedua yaitu melalui keterampilan bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir di kalangan siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar di kalangan siswa. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan pengelolaan kelas dan sekaligus pengelolaan instruksional menjadi lebih efektif. Dan selanjutnya dengan kemampuan mendengarkan, guna dapat menarik simpati dan empati di kalangan siswa sehingga kepercayaan siswa terhadap guru meningkat, yang pada akhirnya kualitas proses pembelajaran dapat lebih ditingkatkan. C. Tujuan dan manfaat dari keterampilan dasar mengajar. Yang pertama yaitu tujuan dari keterampilan dasar mengajar guru, yaitu supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat dipraktikkan di dalam kelas, mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dasar mengajar, dan keterampilan menetapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Dan yang kedua yaitu tujuan yang lain, yaitu membekali tenaga pendidik beberapa keterampilan dasar mengajar dan pembelajaran. Bagi calon tenaga pendidik, hal ini akan memberi pengalaman mengajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Sedangkan bagi calon tenaga pendidik, hal ini dapat mengembangkan keterampilan dasar mengajarnya sebelum mereka melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.